Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Martono, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA 3 Rembang, Kabupaten Rembang. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Abdul Mujib dan pengajar praktek saya adalah Bapak Mursidi. Kemudian teman saya akan merekan diri, monggo Ibu. Saya Wisnu Purbaningsih dari SMA Negeri 2 Rembang. Fasilitator Bapak Abdul Mujib dan pendamping praktik saya Bapak Mursidi. Teman saya berikutnya. Saya Dirahayu Wijayanti dari SMP Negeri 1 Rembang dengan fasilitator Bapak Abdul Mujib dan pengajar praktik Bu Mari Utami. Demikian perkenalan dari kami. Kami di sini nanti akan mengadakan praktek kucing. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Wisnu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah bahagia, sehat. Iya. Pada kesempatan kali ini Bu Dwi akan melakukan praktek coaching ya. Iya. Bu Dwi sebagai coach dan Pak Rudi sebagai Kuci. coaching. Oke, siap. Apa persiapan yang Bu Dwi lakukan untuk melakukan praktek coaching hari ini? Persiapan saya yaitu saya menyiapkan diri untuk melakukan coaching dengan alur tirta Ibu. Oke. Bu Dwi sudah siap dengan coachingnya hari ini? Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan diri Bu Wisnu. Oke. Jangan lupa dengan 3 kompetensi yang harus ada di coaching ya Bu. Yang pertama adalah presence, kehadiran aktif, kemudian mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan rasa, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, silakan selamat untuk menjalankan praktik coachingnya Bu Dwi. Terima kasih Bu Wisnu. Terima kasih Bu. Saya sebagai Kuci ya. Iya, Oke. saya coach. Baik, Pak Rudi, dimulai dari Pak Rudi dulu atau dari saya? Oke Bu, saya Kuci ya. Ya, Ya, selamat pagi Bu Dwi. selamat pagi Pak Rudi. Oke Bu Dwi. Ada yang bisa saya bantu hari ini karena Pak Rudi sepertinya ada yang dipikirkan atau kelihatan gelisah hari ini. Oke Bu Dwi, memang pada hari ini itu memang saya punya unek-unek ya. Jadi di praktek Kuci ini saya ingin mencarikan solusi bagaimana permasalahan yang saya alami itu bisa terungkap atau nanti bisa ada penyelesaian yang jelas. Jadi memang saya itu, boleh saya cerita ya Bu? Silahkan Pak Oke. Rudi. Saya itu punya permasalahan sebenarnya. Saya mengajar di sekolah itu. Namanya kita mengajar tetap punya permasalahan ya. Cuman ini kan saya minta bantuan Bu Dwi agar bisa membantu saya untuk menyelesaikan ini. Jadi saya itu punya murid. Ketika saya mengajar di kelas itu ya, sebut aja kelas 10-10 ya. Setiap saya mengajar, anak itu selalu punya pola tingkah yang aneh. Jadi dia selalu celometan, walaupun tidak saya suruh untuk ngomong, dia ngomong sendiri. Kadang dia gerak-gerak sendiri, kadang dia jalan-jalan sendiri. Akhirnya itu menjadi permasalahan di kelas. Anak juga merasa terganggu itu Bu. Baik Pak Rudi, untuk percakapan kita kali ini kan waktunya memang terbatas Pak Rudi, tidak banyak. Jadi apa tujuan dari pertemuan kita kali ini Pak Rudi? Oke. Tujuan saya jelas di sini, saya pingin masalah saya itu mampu terselesaikan. Jadi saya mengajar itu nanti bisa lebih baik, lebih fokus, dengan tujuan nantinya anak-anak didik saya bisa menerima pembelajaran dengan baik. Seperti itu. Baik Pak Rudi, dalam mewujudkan tujuan itu Pak Rudi, kekuatan apa yang Pak Rudi punya nih dalam mencapai tujuannya Pak Rudi kali ini? Ya, kita sama-sama di guru penggerak ya. Jadi saya juga mempraktekkan ini ya. Saya mencoba dari diri saya sendiri, memberikan contoh praktek baik kepada mereka. Memang saya di sini jarang sekali untuk menegur, memarahi, jarang sekali. Kalau untuk menegur sih oke ya.
Cuman saya mulai dari diri sendiri. Saya mencontohkan praktek baik saya dengan tujuan agar mereka itu bisa meniru dengan pola saya di dalam saya mengajar, karakter-karakter saya seperti ini. Kemudian di pengajaran saya mencoba untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan media-media biar anak lebih paham. Saya menggunakan materi-materi. Saya memang sering menggunakan materi itu di internet sehingga anak-anak itu tidak apa namanya mereka memang saat latih di abad 21 itu bisa melek internet itu. Baik Pak Rudi. Nah, untuk mencapai tujuan itu tadi dengan kekuatan Pak Rudi yang sudah mengikuti guru penggerak ini dan ingin mengimplementasikan di pembelajaran Pak Rudi, adakah hambatan atau gangguan dalam mencapai tujuannya Pak Rudi itu? Kalau masalah gangguan itu mungkin sama ya, hampir setiap guru itu gangguan itu sama ya. Jadi suatu contoh tadi anak-anak tersebut itu memang dia selalu mengganggu, termasuk anak itu merasa gerah, teman-teman itu merasa gerah, teman-teman mereka maksud saya merasa gerah ketika guru sedang mengajar atau sedang kegiatan KBM berjalan. Dan itu kami juga merasa gimana ya, namanya seorang guru ketika sedang mengajar ada celometan, risih juga sih seperti itu. Nah, itu gangguan yang sering terjadi di situ, Ibu. Mungkin gimana ya? Baik Pak Rudi. Setelah Pak Rudi tadi mengetahui hambatan yang Pak Rudi hadapi, adakah prioritas Pak Rudi untuk mengatasi hambatan tersebut Pak Rudi, atau untuk mencapai tujuan Pak Rudi? Saya itu mencoba begini, Bu. Jadi di pembelajaran saya itu kan saya mengajar komputer ya. Saya membuat semacam project. Nah, project ini saya dari awal saya mencoba untuk untuk membuat semacam asesmen diagnostik ya. Jadi saya ingin mencari atau bibit-bibit mereka, saya ingin mengidentifikasi mereka, memetakan mereka. Jadi kami akhirnya mengelompokkan, membuat semacam kelompok kecil ataupun kelompok besar. Dan nantinya tugas-tugas mereka itu saya berikan berdasarkan data pemetaan yang saya punya. Nah, di sini saya praktekkan coba dengan praktek perakitan komputer. Saya mencoba anak-anak yang, kalau saya tidak mengatakan anak itu bermasalah, cuman memang saya anggap ada kebutuhan yang kurang di mereka. Saya mencoba untuk menggalinya. Ini akan saya coba, Bu, walaupun belum menemukan sih. Cuman saya melihat dari mereka celometan dan sebagainya, itu sebenarnya dia punya kelebihan. Saya menilai punya kelebihan. Kelebihan apa? Di bidang dia ngomong. Dia sering ngomongnya juga bagus. Mungkin ini yang akan saya buat semacam mungkin dia pengembangannya adalah suka ngomong dan sebagainya. Nah, ini coba akan saya luruskan mereka supaya yang celometan itu bisa berkembang dengan baik. Nah, itu seperti ini. Dari melalui kelompok-kelompok itu dengan sesuai dengan kekurangan mereka saya kembangkan itu. Nah, ini akan saya coba seperti itu di project perakitan komputer hardware software di sini. Baik Pak Rudi. Untuk tadi untuk mengatasi hambatan, kemudian strategi Pak Rudi, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Pak Rudi ini? Oke. Ukuran saya ketika pembelajaran sudah berjalan dengan baik, kemudian anak sudah punya respon yang baik, itu kemudian nanti kompetensinya tercapai dengan baik, itu adalah ukuran saya. Nah, di sini memang saya membuat semacam perbedaan ya, kayak seperti diferensiasi pembelajaran ya. Jadi setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saya mengembangkan berdasarkan kemampuan mereka. Nah, ini yang coba saya praktekkan adalah seperti itu. Jadi nanti saya juga punya tolak ukur yang nantinya tingkat keberhasilan mereka dengan proyek saya ini bisa mencapai sebuah keberhasilan. Ini yang akan saya coba seperti itu, Ibu. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang memang
saya katakan dalam tanda kutip itu tadi ya, saya nggak mengatakan dia malas atau apa, cuma tanda kutip yang perlu memang butuh memenuhi mereka, mungkin ada yang tidak terpenuhi di dalam dirinya itu. Baik Pak Rudi, untuk tolak ukur Pak Rudi yang sudah Pak Rudi ungkapkan, untuk mengetahui rencana aksi Pak Rudi yang sudah Pak Rudi ungkapkan, yang mana rencana aksi tadi ada pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan proyek, kemudian membuat video untuk anak-anak berpresentasi, untuk menempatkan anak yang suka celometan itu bisa memenuhi kebutuhannya untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, untuk itu Pak Rudi, jangka waktu untuk rencana aksi ini kapan Pak Rudi? Oh iya, oke Bu Dewi, saya juga baru berpikir ini ya. Saya itu seminggu untuk tatap muka tiap kelas adalah 3 jam Bu Dewi. Jadi 3 jam itu yang 1 jam saya gunakan untuk teori, kemudian yang 2 jam untuk praktek. Jadi yang untuk pertemuan minggu pertama itu saya rencanakan gini Bu Dewi. Saya menerangkan dulu di 1 jam, kemudian yang 2 jam itu implementasi atau action praktek. Nah, di action praktek ini saya sudah memikirkan nantinya anak-anak yang sudah kelompokkan berdasarkan bakat minatnya itu akan saya berikan sesuai jobnya mereka. Nah, setiap kali action praktek itu saya mencoba untuk membiasakan anak untuk memvideokan, menyuting. Mengapa? Biar mereka bisa merefleksi sendiri. Jadi anak-anak nantinya yang dia tidak bekerja itu saya akan tampilkan di depan. Saya berupaya untuk mereka itu sadar sendiri. Jadi ketika dia tidak bekerja, dia hanya melihat, mereka akan sungkan melihat videonya. Nah, saya menggerakkan mereka dengan dia melihat dengan hatinya, oh iya ternyata saya nggak bekerja ya, teman-teman yang bekerja ini. Saya berupaya untuk itu, menyadarkan diri mereka dengan melihat video mereka. Nah, kemudian yang praktek yang minggu keduanya, saya target minggu keduanya ini, moga-moga bisa berhasil ya. Dari hasil praktek mereka ini, saya buat mereka untuk membuat videonya, kemudian mereka mempresentasikan. Nah, yang rencana anak yang tadi yang suka celometan, yang saya berpikir saya mungkin dengan celometan itu bisa saya karyakan, oh mungkin dia pandai ngomong ya. Saya nanti tinggal mempoles public speakingnya mereka ya. Dia berani ngomong di depan. Nah, tujuan saya memang saya jelaskan sebelumnya, saya tidak menghukum, ini bukan hukuman, tetapi saya berpikir dengan Anda bisa maju mempresentasikan itu, kalian tuh saya didik untuk jadi pemimpin. Nah, ciri-ciri pemimpin adalah dia berani ngomong di depan itu. Itu pemikiran saya seperti itu. Nah, ini saya mentargetkan memang 2 minggu. Jadi sekitar 6 jam JP ya, 6 JP. Nah, ini mungkin dari plan awal itu moga-moga bisa berhasil Ibu. Baik Pak Rudi, setelah Pak Rudi menetapkan jangka waktu itu dalam 2 minggu, apa komitmen Pak Rudi terhadap rencana aksi ini Pak Rudi? Komitmen ini saya akan mantau terus. Jadi saya punya data berdasarkan pemetaan yang saya buat itu. Saya benar-benar memantau mereka yang tanda kutip ya. Kalau yang mereka yang sudah baik-baik saja, saya hanya bisa memantau itu kan. Tapi yang saya pantau yang lebih adalah mereka yang memang dalam tanda kutip catatan saya yang ada ini. Jadi saya benar-benar kepingin dalam satu kelas ini mereka mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang saya inginkan itu. Di samping itu memang sebelumnya di kelas kan ada namanya kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas, itu mereka juga harus menyesuaikan itu sih. Saya ada target seperti itu. Bagus Pak Rudi, menurut saya juga oke. Bagus rencana Pak Rudi. Untuk menjaga komitmen itu Pak Rudi, adakah Pak Rudi teman atau rekan yang bisa berkolaborasi dengan Pak Rudi? Oh ada sih. Saya itu gini ya, setiap kali pembelajaran itu kan saya sering memang konsultasi dengan teman. Mereka juga kadang melihat saya ketika mereka mengajar, dan ternyata tidak saya sendiri yang merasakan dia mengajar di kelas 10-10 itu. Memang dia juga melihat, oh Pak, anak ini seperti ini. Ternyata nggak saya tok.
Nah ini coba karena saya tergerak ya, di guru penggerak juga diajarkan seperti itu ya. Kalau teman-teman sih dia masih menggunakan ya tidak dalam kutip ya mindset lama, dia wah ya harus dihukum dan sebagainya. Kalau saya mencoba untuk tidak ini, mungkin saya gali apa namanya, mungkin dia punya bakat terpendam yang belum bisa tergali, ini saya mencoba itu. Nah dari teman-teman ini mereka ini apa namanya, saya membantu saya untuk apa namanya, pembelajaran sudah seperti apa, jadi menilai atau merefleksi di dalam pembelajaran saya. Saya memang mencoba untuk, sebab saya namanya seorang guru ya, tetap ada kekurangan ya. Di samping saya setiap kali dengan anak ketika jam pelajaran terakhir ya, hampir selesai, saya selalu mengajukan ke pertanyaan ke anak, apakah pembelajaran saya sudah baik atau belum. Kira-kira kekurangan saya di mana, saya itu meminta umpan balik ke anak. Saya nggak sungkan seperti itu. Sebab apa? Tujuan saya adalah anak itu segala-galanya buat saya. Jadi di samping itu anak saya minta umpan balik, kemudian dari teman sejawat juga sama. Saya kadang meminta, coba pembelajaran saya itu seperti apa Pak? Kalau memang ada kekurangan, tolong saya beri masukan. Mungkin saya bisa lebih baik lah, seperti itu. Jadi memang tugas kami seorang guru, tupoksinya memang harus seperti itu. Yang saya didik adalah anak-anak yang nantinya jadi generasi penerus, Mbak. Seperti itu. Ya mungkin itu Bu Dwi. Kemudian Pak Rudi, untuk tidak lanjut dari rencana ini apa Pak Rudi? Tindak lanjut ini saya berupaya nantinya sesuatu yang sudah saya lakukan ya, seperti kita melakukan coaching kekurangan apa ini, coaching ini ya, saya dengan panjenengan, saya minta bantuan jenengan bisa ditiru oleh teman-teman. Jadi mereka yang punya kesulitan, jadi namanya sekolah ini adalah sebuah sistem ya, jadi mereka bisa saling kolaborasi untuk menemukan nantinya pembelajaran yang baik, yang nantinya pembelajaran itu bisa diterima dengan anak, dan anak-anak yang ya dalam tanda kutip ada permasalahan itu bisa terangkat, bisa apa ya dalam arti mereka bisa terpenuhi di dalam pembelajaran dengan baik. Ini tujuan saya. Jadi ini adalah sekolah yang harus kita garap bareng-bareng untuk kolaborasi supaya akan menjadi lebih baik, itu tujuan saya. Alhamdulillah Pak. Baik Pak Rudi, kemudian untuk tidak lanjut Pak Rudi, menurut Pak Rudi bagaimana tidak lanjut Pak Rudi setelah melakukan coaching ini dengan saya? Oke Bu Dwi, saya sudah ada pemikiran tentang rencana tidak lanjut ini. Dengan yang saya praktekkan ini, saya pingin teman-teman saya di kantor, karena ini adalah sekolah ya, sebuah sistem ya. Ketika yang saya lakukan itu berhasil, saya ingin teman-teman itu bisa mengikuti dengan coaching seperti ini, sehingga jika ada suatu permasalahan yang sama dalam menyelesaikan pembelajaran yang bermasalah atau anak-anak yang bermasalah, itu bisa kita praktekkan ini. Jadi kita saling kolaborasi supaya sekolah atau pembelajaran yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Ini keinginan saya yang saya tuangkan dalam rencana tidak lanjut ini. Itu Bu Dwi mungkin. Alhamdulillah Pak Rudi, saya lihat Pak Rudi sudah mendapatkan dari percakapan ini ya, sudah mendapatkan apa yang diinginkan Pak Rudi, apa yang diharapkan Pak Rudi, sudah mencapai tujuan untuk Pak Rudi. Semoga Pak Rudi bisa menjalankan rencana aksi Pak Rudi dengan sukses dan bisa melanjutkan mengajar di kelas Pak Rudi. Ya. Terima kasih Dwi, dari pertemuan coaching ini alhamdulillah yang awalnya saya masih kebingungan kok dalam pertemuan ini kok hati saya tergerak, terbuka. Oh ya ternyata dengan ini mungkin bisa ya. Jadi mungkin alhamdulillah dengan coaching ini bisa bermanfaat buat saya dan untuk di sekolah. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah. Terima kasih, sukses buat Bu Dwi juga. Sukses buat Pak Rudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dwi, Pak Rudi, luar biasa tadi teknik coaching yang sudah dipraktekkan, sudah bagus dan mengena. Dari proses coaching tadi, Bu Dwi sudah bisa membantu Pak Rudi bagaimana untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan. Sudah bagus sekali. Alur Tirta sudah terlihat, kemudian 3 kompetensi
coaching sudah terlihat juga, ada presence atau kehadiran penuh Bu Dwi mendengarkan Pak Rudi, kemudian mendengarkan juga dengan rasa begitu, ada empati, dan yang terakhir juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini Alur Tirta akhirnya di akhir coaching Pak Rudi menemukan solusi dan Bu Dwi sudah bisa menyelesaikan teknik coachingnya sudah bagus juga. Oke, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bu, sama-sama. Alhamdulillah. Ternyata sudah agak siang juga ya di sini ya. Oke, teman-teman sudah siap coaching yang kedua? Siap Pak. Oke, Bu Wisnu sebagai coach ya. Kemudian Bu Dwi sebagai kucinya ya. Oke, ini prakata awal dari saya. Nanti coba Bu Wisnu sebagai coach nanti untuk apakah menerapkan ini 3 kompetensi. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Wisnu juga nanti untuk menerapkan alur tirta ya. Iya Pak. Jadi tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Iya Pak. Oke Bu Wisnu, silakan untuk mempraktekkan ini. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Rudi. Oke, monggo Bu. Oke. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu. Iya. Kita bertemu lagi. Kemarin sepertinya saya lihat Bu Dwi agak ada sesuatu yang dipikirkan begitu. Terlihat ya Bu? Iya. Masa iya? Iya. Yang biasanya ceria begitu. Ini Iya. kok kelihatannya ada sesuatu begitu. Sehingga Iya. saya pengen kita bertemu begitu Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bu perhatian sekali sama saya begitu. Iya. Jadi begini Bu, memang ini ya, maksud saya face saya, wajah saya ketika sedang ada pikiran itu bisa ditebak Bu. Iya, Seperti betul itu. sekali. Jadi nggak bisa senyumnya menghilang Bu. Jadi mengkerut di sini Bu, di dahi saya. Oke. Begini Bu, saya memang sedang menghadapi suatu masalah yang mana kaitannya dengan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada saya. Jadi saya sebagai kesiswaan itu ada masalah dengan teman-teman tim saya, yang mana dalam bekerja itu kan saya harus bisa berkolaborasi Bu, harus bisa bekerja sama. Nah, ketika bekerja berjalan berdampingan bersama, tetapi akhir-akhir ini saya itu merasakan bahwa langkah saya dengan langkah mereka ini kok tidak bareng seperti itu. Jadi saya menginginkan dalam percakapan ini nanti kita bisa menemukan solusi Bu, dalam artian saya bisa mengatasi masalah ini untuk bisa berkolaborasi dengan teman saya. Oke. Jadi saat ini kita melaksanakan teknik coaching ya Bu ya. Iya. Saya sebagai coach, dengan sebagai coach sudah punya arah tujuan. Apa tujuan dari apa yang kita lakukan hari ini ya Bu ya. Kira-kira nanti di tujuan akhir berarti Bu Dwi itu apa yang mau diperoleh itu dari teknik coaching hari ini? Jadi saya menginginkan tujuan akhir dari coaching ini saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan tim saya, biar yang selanjutnya bisa mempunyai visi dan misi yang sama dengan tim saya supaya hasil kinerja kami itu bagus Bu. Oke. Ya. Jika berarti ini tentang kolaborasi ya dengan rekan begitu. Kalau melihat dari misalnya ada skala nih dari 1 sampai 10. Kira-kira posisi Bu Dwi sekarang untuk kolaborasi itu sudah di skala berapa? Saya kolaborasinya mungkin masih di skala 6 sampai 7 Bu. Gitu ya. Seperti itu. Nanti harapannya setelah melaksanakan dari apa yang direncanakan hari ini dari 6 mau menuju ke skala Kepengennya ya skala 10 iya, Bu. skala maksimal ya. Iya. Oke. Kira-kira
eh, potensi atau kekuatan yang dimiliki Bu Dwi itu apa nanti untuk mengatasi permasalahan itu? Jadi potensi saya itu sebetulnya saya punya potensi mudah berteman Bu. Saya itu punya potensi seperti itu, bisa berbagi cerita. Kemudian saya punya kepribadian itu cenderung ekstrovert Bu, seperti itu. Sebenarnya sudah terbuka begitu ya, tapi mungkin ya masih menemukan hal-hal ini tadi ya. Iya. Oke. Kira-kira rencana apa nanti yang mau diambil oleh Bu Dwi supaya permasalahan ini nanti segera teratasi? Dalam angan saya, dalam pikiran saya saat ini, saya itu pengen berencana duduk bersama dengan mereka, dengan cara mencari waktu Bu yang pas, yang mana melihat ekspresi mereka, melihat kesibukan mereka. Saya harus mencari waktu yang pas untuk duduk bersama membicarakan kolaborasi ini. Gitu ya. Kira-kira dari rencana ini hambatan apa yang sekiranya nanti mungkin muncul begitu? Mungkin hambatannya ini Bu. Jadi dalam tim saya itu posisi saya di atas atau di leadernya, kemudian kedua teman saya itu satu di bendahara, satu di sekretaris. Nah, bendahara ini juga merangkap menjadi bendahara pramuka, juga menjadi wali kelas. Jadi kesibukannya itu luar biasa, masih ditambah sebagai penanggung jawab KIR Bu. Nah, KIR ini beberapa waktu lalu itu ada beberapa lomba yang menyita waktu bendahara ini. Kemudian untuk sekretaris saya ini dia juga termasuk pembina andalan Bu. Jadi setiap kegiatan kepramukaan dia juga selalu ikut. Jadi seperti merangkap-rangkap gitu. Iya. Iya. Peran yang ganda ya. Jadi tadi kalau saya dengar sekilas rencana yang mau dilakukan adalah duduk bersama, membicarakan bersama, mencari timing yang tepat. Kemudian dengan bertemu langsung mungkin ditemukan hal-hal yang apa ini sekiranya penyebab begitu ya. Kemudian hambatannya tadi peran yang ganda dari tim jenengan sama schedule atau jadwal mereka yang bertumpuk. Nah, itu ya memang sering ditemukan itu Bu. Kemudian jangka waktu target untuk Bu Dwi bisa mengatasi masalah itu Secepatnya. Nah, secepatnya. Saya pikir kalau masalah ini ditunda-tunda terlalu lama tidak bagus Bu, karena kita harus kerjanya juga harus cepat, juga banyak pekerjaan di kesiswaan. Untuk itu yang harus saya selesaikan maksimal 1 minggu Bu. Oke. Berarti targetnya 1 minggu ya, karena memang setiap pekerjaan itu ini belum selesai, nanti ada lagi lah. Belum selesai sudah datang lagi Bu. Iya. Kenapa saya menanyakan jangka waktu, karena memang penting target ini ya Bu ya. Dengan ada target berarti kita harus segera begitu. Oke, targetnya 1 minggu. Kemudian siapa saja yang nanti sekiranya dianggap terlibat untuk bisa mengatasi permasalahan Bu Dwi ini? Saya dalam benak saya Bu, saya akan mengajak Ibu Wakil Kepala Sekolah, karena memang beliau itu juga yang dituakan. Selain kepala sekolah, saya harap beliau juga mau duduk bersama untuk membicarakan hal ini supaya kami segera melangkah itu satu visi dan misi seperti itu. Oke. Jadi untuk menangani masalah ini selain kepala sekolah ya, ada wakil kepala sekolah juga yang memang sangat berperan membantu. Kemudian komitmennya Bu Dwi ini apa supaya nanti rencana ini nanti berhasil begitu? Komitmennya Bu? Iya, komitmen saya ya karena saya sebagai urusan kesiswaan, saya harus bisa menunjukkan
saya bisa bekerja dengan cara berkolaborasi dalam satu tim, Bu, sebagai tanggung jawab saya. Oke, komitmen dari dalam diri ya. Iya. Harus bisa bekerja secara tim maupun secara profesional Iya. individu. Oke, bagus sekali tuh Bu. Semoga dengan komitmen yang kuat tadi ya, apa yang direncanakan bisa mengatasi permasalahan. Kemudian mungkin ini ya terakhir pertanyaan saya, tindak lanjut yang mau dilakukan setelah kita coaching seperti ini, apa nanti yang mau dilakukan Budi sebagai tindak lanjutnya? Baik, sebagai tindak lanjut saya setelah melakukan coaching ini, saya bisa segera merapat atau menuju ke wakil kepala sekolah untuk saya ajak kolaborasi, Bu, sambil merencanakan kapan bisa duduk bersama seperti itu. Kemudian dengan kegiatan coaching ini saya juga merasa bisa menemukan potensi saya, bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dengan bantuan Bu Wisnu sebagai coach. Saya berterima kasih sekali Bu Wisnu. Sama-sama Budi. Jadi nanti tindak lanjutnya segera untuk melakukan rapat koordinasi kolaborasi dengan tadi Wakasek, kepala sekolah, kemudian rekan-rekan tadi, supaya nanti di kesiswaannya Budi ini kembali jadi tim yang solid lagi ya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, terima Bu kasih Wisnu. Bu Dwi. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk teknik coaching hari ini. Semoga memang betul-betul membantu sehingga nanti tidak menemui permasalahan itu lagi. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali kucing yang ibu-ibu praktekkan, super sekali. Oke, di sini bisa saya simpulkan ya, Bu Wisnu sebagai coach, kemudian Bu Dwi sebagai kucinya. Bu Wisnu sudah menerapkan teknik Tirta ya, sampai mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawabnya. Dan Bu Wisnu juga sudah menerapkan 3 kompetensi, diantaranya adalah present, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Dwi mampu mengeluarkan semua unek-uneknya, kemudian mampu membangkitkan yang seharusnya belum bisa terbuka jadi terbuka, sehingga nanti sudah saya simpulkan tadi sudah menemukan suatu hal yang nantinya bisa dipraktekkan oleh Bu Dwi di dalam menyelesaikan masalah di pribadi Bu Dwi. Oke, terima kasih untuk praktek coach ibu-ibu berdua. Oke, terima kasih sekali, bagus sekali. Oke, Terima kasih, Pak hebat Dwi. ya. Terima Oke, kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Ya, ginilah. Alhamdulillah sehat lah. Bahagia? Alhamdulillah lumayan bahagia. Alhamdulillah, kalau kita sama-sama bahagia kan bisa menambah semangat kita untuk melakukan tugas kita di keseharian kita. Kemudian untuk hari ini kita bersama-sama akan melakukan kegiatan coaching. Saya sebagai pemantau, Pak Rudi sebagai coach, Bu Wisnu sebagai coachee. Untuk Pak Rudi, untuk coaching kali ini apa yang sudah Pak Rudi siapkan? Ya, alhamdulillah di sini saya sudah mempersiapkan tentang teknik Tirta ya. Yang pertama ada tujuan, kemudian identifikasi, dan ada rencana aksi juga, kemudian tanggung jawab. Di sini juga saya sudah mempelajari tentang 3 kompetensi di dalam coaching ya, di antaranya tentang kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching. Itu Bu mungkin. Baik, saya kira Pak Rudi sudah mempersiapkan dengan baik. Pak Rudi sudah siap? Alhamdulillah siap. Bu Wisnu siap? Insya Allah siap. Silahkan. Dimulai dari. Bisa Bu Wisnu, bisa Pak Rudi. Mau yang mana? Oke, selamat siang Bu. Ini udah siang Bu Wisnu. Saya melihat Bu Wisnu kok
mondar-mandir dari tadi di kantor ya. Kelihatannya kok ada sesuatu ya. Iya betul Pak, ada sesuatu ini yang saya pikirkan ini Pak. Tadi habis mengajar dari kelas 12 MIPA 5. Setelah keluar dari situ ini jadi ada sesuatu yang harus saya selesaikan di kelas itu. Sesuatu banget ya. Iya. Kelihatannya kok agak gimana gitu, nggak Iya, seperti biasa, kayak ada beban gitu ya. Betul. Di kelas itu saya bertemu dengan 5 anak. Kalau misal satu itu kan mending ya, ini 5 anak yang sering sekali itu mengumpulkan tugas itu kalau tidak jelas tidak tepat waktu iya, dan selalu menunda-nunda, bahkan ini sudah sampai akhir semester tidak mengumpulkan gitu Pak. Oke, Bu Wisnu, ini permasalahan ini ya di sekolah ya, nggak privasi nggak kan? Enggak, ini Oke. kedisiplinan siswa ini loh. Coba saya juga berusaha membantu Bu Wisnu untuk memecahkan masalah ini ya. Iya. Terus dari permasalahan itu kira-kira tujuan nantinya setelah Bu Wisnu mampu menemukan itu apa? Harapan saya nanti Pak, sambil mungkin kita ini ya, saya menceritakan dalam proses coaching ini, harapan saya bisa menemukan solusi bagaimana agar kelima anak ini di kelas tersebut itu kembali lagi ke disiplin dalam belajar gitu. Yang menjadi pemikiran saya kenapa kok ini ya menambah pemikiran saya, kelima anak ini tuh sudah tidak asing lagi untuk dibicarakan di kalangan guru-guru gitu. Gitu ya. Iya, jadi tidak hanya di mapel saya, mungkin mapel saya biologi iya, di matematika iya, di sejarah iya, dan di mapel seni budaya juga sama, anak-anak ini lagi begitu. Memang ini satu permasalahan ya. Jadi memang anak itu sudah dikenal di tiap guru ya. Satu hal memang pemikiran bersama yang harus kita pecahkan agar anak-anak itu bisa menemukan jati dirinya ya. Oke. Untuk mampu seperti itu, kelihatannya Bu Wisnu ada nggak kompetensi apa yang mampu untuk merubah anak tersebut? Mungkin kompetensi saya ya, yang pertama itu saya sebenarnya tidak sungkan untuk lebih dekat lagi ke anak. Nah itu mungkin nanti saya optimalkan lagi, mungkin saya akan melakukan pendekatan personal begitu. Dari situ nanti saya ketemu, kenapa mereka ini kok seperti itu begitu. Kemudian selain itu saya akan mencoba refleksi kembali juga ke mungkin apa ada sesuatu yang kurang di cara pembelajaran saya, mungkin media saya, metode saya, mungkin apakah kurang mengena bagi mereka juga, itu juga menjadi pertimbangan saya berikutnya gitu Pak. Oke Bu, kira-kira ini ya kalau boleh saya tahu, kekurangan apa yang memang anak-anak itu kekurangan yang memang sangat dianggap mutlak ya, yang memang itu kira-kira sangat mengganggu teman-temannya, ada nggak ya Bu? Kalau mengganggu itu enggak sih, mereka tidak mengganggu proses pembelajaran, tapi mereka rata-rata tuh diem gitu. Diem. Kalau pasif gitu ya maksudnya? Iya, pasifnya pasif kebangetan gitu Pak. Gitu ya. Malah ya cuek gitu ya, ternyata pembelajaran cuek gitu ya. Iya. Kalau ikut aktivitas maju jawab ya masih mau, tapi kalau mengumpulkan tugas ayo gitu itu ya kami harus ekstra untuk mengejar gitu. Jadi iya. katakanlah mungkin kayak nggak ada motivasi dari dalam diri mereka, jadi dikatakan malas. Kadang-kadang saya merasa aneh juga, dikatakan mereka nggak paham, kadang ditanya pun ya bisa menjawab gitu. Nah itu mungkin kayak motivasinya itu loh kayak kurang gitu. Iya. Berarti ini Bu, kira-kira ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, mungkin itu ya. Iya betul sekali. Dari hal tersebut itu kan bisa terlihat ya, saya membaca tadi kok dia malas belajar, kemudian hampir di tiap guru juga seperti itu. Saya bisa menyimpulkan seperti itu ya. Mungkin ini Bu, kalau Bu Wisnu sendiri ya, karena ini adalah sebuah sistem sekolah dan permasalahan juga hampir di tiap guru sama. Kira-kira
ada nggak bapak ibu guru yang diajak untuk kolaborasi dengan mereka, dengan panjenengan maksudnya? Untuk mengatasi ini saya terpikirkan ya untuk berkolaborasi tentu saja dengan guru BK. Dengan guru BK. Kalau sekiranya mungkin saya pendekatan personal kok masih belum belum mendapatkan hasil gitu. Mungkin saya akan dengan guru BK. Kemudian wali kelas, karena wali kelas juga berperan penting begitu. Kemudian yang kadang-kadang anak itu BK wali kelas masih belum ini lagi. Di kami biasanya itu nanti ada rapat koordinasi antar guru dan itu dikendalikan oleh kurikulum dan kesiswaan. Mungkin perlu koordinasi yang lebih ini lagi. Tapi harapan saya nggak sampai segitu ya Pak. Dan yang perlu sekali penting adalah orang tua. Gitu ya. Iya, karena dari pengalaman saya akhirnya ketemu kenapa anak-anak ini kok seperti ternyata dari orang tua juga ada permasalahan gitu ya. Lah iya lah. Iya betul. Iya, oke Bu. Semakin jelas kelihatan ya. Jadi memang anak-anak punya permasalahan yang berbeda. Ini Bu. Kira-kira gini. Komitmen Bu Wisnu terhadap permasalahan tersebut seperti apa itu? Untuk komitmen saya kembali lagi ke tugas sebagai seorang guru ya. Saya ini harus bisa terselesaikan segera begitu, karena kembali lagi sebagai fungsi guru kita itu harus menuntun, kita harus mendampingi siswa supaya nanti bisa menyelesaikan tugasnya di sekolah gitu. Jadi dengan memegang komitmen tersebut, ya. Bismillah gitu ya. Saya harus bisa mengantarkan mereka menyelesaikan tugas mereka di SMA 2. Oke, bagus. Namanya setiap pekerjaan itu ada target ya Bu ya. Dan ini kita sudah terakhir ulangan. Nah, kira-kira mungkin ini penyelesaian ini bisa kita lakukan di semester 2 ya, atau semester genap ya. Kira-kira Bu Wisnu punya target waktu yang untuk mengatasi anak seperti itu? Iya. Kira-kira berapa lama itu? Saya target itu ada 2 Pak, target jangka pendek sama mungkin jangka panjang begitu. Ya. Mungkin yang ini sudah kemarin saya lakukan itu target jangka pendek. Misalnya tugas berarti ya 1 minggu lah, itu paling lama, itu mereka harus segera menyelesaikan itu. Itu jangka pendek. Kemudian yang jangka panjang saya memantau ketika nanti akhir semester kan dari penerimaan rapat. Iya. Nah, mereka harus menyelesaikan itu di pas sebelum proses penerimaan rapat ya. ini. Begitu menurut saya Pak. Kalau penerimaan rapat, maaf ya saya flashback lagi ya. Kalau penerimaan rapat itu berarti ada orang tua datang ya? Betul. Nah, ada. Sejauh mana Bu Wisnu, apakah sudah melakukan semacam pendekatan dengan orang tua atau gimana tentang anak-anak tersebut di rumah? Nanti rencananya mungkin untuk yang semester 2 ya, itu kita lebih efektif lagi berkomunikasi dengan orang tua. Kalau yang kemarin itu sekira sudah melakukan komunikasi Pak untuk beberapa siswa yang memang urgent ya. Urgent, orang tua diundang ke sini dan dari komunikasi itu ternyata kan ketemu juga, di rumah anak ini kelihatannya memang tidak ada apa-apa gitu. Tapi ketika di sekolah mereka ada seperti ini. Kadang-kadang orang tua tuh kaget, loh anak saya ini ya kok seperti ini, kalau bapak ibu guru nggak cerita kami nggak tahu. Kayak gitu. Jadi komunikasinya mungkin nanti lebih intens untuk di yang berikutnya. Iya Pak. Gitu. Oke Ibu, saya sudah bisa membaca ini. Jadi ada permasalahan yang memang kalau di rumah dia baik-baik aja ya. Jadi permasalahan memang ada di sekolah ya di sini. Memang anak ini punya kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Nah, Bu Wisnu sudah mampu untuk sudah ada target, sudah ada kompetensi-kompetensi yang harus dijalankan nanti untuk memenuhi target tersebut. Oke, Bu Wisnu. Ketika Ibu sudah melaksanakan ini, kira-kira tindak lanjut apa yang Bu Wisnu lakukan ketika nanti sudah terjadi sudah berhasil di dalam
Oke, menyelesaikan anak ini. Iya, terima kasih Pak. Untuk tindak lanjut setelah kita coaching ya, yang semula tadi ini bagaimana begitu, ternyata ada beberapa hal yang nanti bisa saya lakukan ya. Berarti tindak lanjutnya adalah saya nanti harus segera melaksanakan rencana-rencana baik ke anak-anak ini supaya nanti segera kembali ke disiplin belajar. Itu yang harus dilakukan. Berikutnya mungkin tindak lanjut lagi tadi melakukan kolaborasi yang lebih efektif dengan beberapa pihak tadi ya. Supaya ketika menemui ini lagi saya harus tidak lama-lama lagi, telah segera mengatasi. Mungkin itu Pak. Oke Bu, baik ya, mungkin saya hanya bisa membantu di situ ya. Nantinya semoga ini bisa berhasil dengan kompetensi atau dengan rencana-rencana Bu Wisnu ini bisa berhasil menyelesaikan anak-anak yang seperti itu. Sukses selalu Bu. Semoga nantinya yang panjenengan praktek dengan target itu bisa berhasil dengan baik. Anak-anak yang bermasalah bisa kembali mereka menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Nih sama-sama. Terima kasih banyak. Bu, silakan saya kembalikan. Alhamdulillah proses coachingnya yang luar biasa. Pak Rudi bisa menggali potensi Bu Wisnu sehingga Bu Wisnu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan bantuan Pak Rudi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Wisnu bisa menjalankan rencana aksi ini di kemudian hari dengan segera dan semoga berhasil. Tirtanya juga dapat, kompetensinya Pak Rudi juga dapat, luar biasa. Semoga Pak Rudi sukses. Amin. Sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching kali ini yang meliputi coach, kunci, dan pemantau. Semoga kegiatan coaching bisa kita lakukan di sekolah kita, sehingga dapat mewujudkan budaya positif untuk menciptakan merdeka belajar. Terus bergerak, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.